Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan muafian li ni'ami, mukafian li mazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih, amma ba'd. Ikhwanul kiram, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada tanggal 8 Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya mujibat doa isaidin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih menceritakan berkaitan dengan Bani Israel, orang-orang Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang besar kepada mereka. Tetapi kenikmatan yang besar itu tidak sanggup untuk mereka syukuri, bahkan kemudian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna bani Israilal kitaba wal hukma wan nubuwata wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Bani Israel kitab Taurat. Allah telah menurunkan kitab Taurat untuk menjadi pedoman hidup mereka, untuk menjadi hukum di antara mereka. Wal hukmah, Allah juga memberikan kekuasaan kepada mereka. Mulai mereka menjadi budaknya Fir'aun, diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mereka menjadi satu komunitas yang besar dan berhasil pada masa Nabi Daud alaihissalam membuat sebuah kerajaan yang besar. Mulai dari budak, akhirnya kemudian mereka punya anak, punya istri, punya kekayaan, punya pelayan, dan berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang besar. Ini merupakan nikmat Allah yang besar kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala memberikan juga kepada mereka wan nubuwah, kenabian. Banyak para nabi dari kalangan Bani Israel, mulai dari nenek moyangnya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai pada keturunannya Nabi Isa alaihissalam. Mulai dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa alaihissalam adalah bagian daripada Bani Israel. Di dalamnya juga ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, yang kemudian dikejar-kejar oleh mereka dan akhirnya dibunuh oleh mereka. Disinilah kemudian Bani Israel yang mulai dari budak sampai mereka memiliki kekuasaan dan Allah menurunkan kenabian di tengah-tengah mereka, itu merupakan nikmat yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rezeki yang belum pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Wa razaqnahum minat thayyibat, seperti manna wa salwa, wa faddalnahum 'alal 'alamin. Dan Allah melebihkan mereka Bani Israel dari orang-orang yang ada sezaman dengan mereka. Mereka dilebihkan oleh Allah dari umat-umat sebelumnya. Mereka memiliki akal yang cerdas-cerdas dibandingkan dengan umat yang lain. Banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nikmat yang diberikan oleh Allah
yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih. Berkat mukjizat yang ada pada Nabi Musa alaihissalam, mampu untuk membelah laut, mereka diselamatkan. Ketika mereka berada di padang Tih, mereka juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat manna wa salwa yang belum pernah nikmat itu diberikan kepada orang-orang sebelumnya. Kenabian, kekuasaan dilebihkan dari umat yang lain. Akalnya lebih cerdas dari umat yang lain pada sejamannya. Sungguh semua itu merupakan nikmat yang besar dari Allah. Tetapi apa yang terjadi? Bani Israel tetap kufur dan tetap mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukannya malah mereka bersyukur ketika mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Bahkan mereka membuat patung untuk menyembahnya yang disebut dengan Samiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kepada mereka, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah, jika kalian bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian, la azidannakum, pasti Allah akan tambah nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum, tapi ingat, jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab dari Allah sangat pedih. Mereka tidak memahami sifat-sifat Allah sehingga mereka ingin melihat zat Allah. Mereka tidak memahami sifat-sifat Allah sehingga mereka menyembah patung dan minta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membuat patung sebagaimana orang-orang yang sezaman dengan mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah kekufuran-kekufuran yang dibuat oleh Bani Israel. Bukannya mereka bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka malah kufur nikmat dan laknat Allah terus-menerus akan berada bersama mereka karena mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah. Bahkan kemudian tidak menjadikan Rasul kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Bahkan mereka menghapus nama Nabi Muhammad SAW dalam kitab Taurat mereka. Inilah bentuk kekufuran yang mereka lakukan, sehingga ketika mereka kufur, adab demi adab, bala demi bala akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari bala azab, karena naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat kufur itu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.